Salam suksma darmu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan kepada semua semeton ratu setunggil urip irage nyamu jak kejang nyamu mawinan irage semua bersumber dari satu ciptaan dari Tuhan, dari Widi. Mugi ratu temui semeton stade kenak dan rahayu, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Tetap semangat semua menjalani hidup. Seberat apapun ujian cobaan hidup yang menimpa kita, yang kita jalani, jangan kita putus asa. Perbanyaklah kita mendekatkan diri pada Tuhan, baik hubungan secara rohani maupun secara lahir. Secara rohani mungkin banyak berdoa, secara lahir kita banyak bersembahyang, ya, banyak kita berbuat kebaikan, banyak bergaul dengan orang-orang baik, ya, banyak ngatulang suksma dalam kondisi apapun, dan banyak mohon pengampunan, cepang leluhur, dan juga ingat sayangi kedua orang tua kita, dan juga sebarkanlah cinta kasih kita kepada semua ciptaannya. Selama ini banyak kita temui, terutama ya orang sakit, ya kesurupan, namanya trans ya kalau agama. Kalau dalam bahasa, bukan agama, dalam bahasa ya Inggrisnya trans, kerangsukan, kemasukan, ada bebayan, adapun ada banyak penyakit-penyakit niskala yang selama ini ya bisa masuk mengganggu, mempengaruhi jiwa kita, dan akhirnya memperalat jiwa atau rohani kita maupun raga kita. Itu semua sejatinya adalah bentuk daripada iman kita lemah. Iman lemah itu salah satu cirinya adalah kita misalnya kurang rajin berdoa, kurang rajin bersembahyang, intinya jauh ya dari beliau. Ya, kita dalam hidup terlalu banyak menuntut mungkin. Ya, hanya kita terlalu banyak tuntutan, tidak terima dengan keadaan yang mungkin kita alami, akhirnya kita putus asa. Dari disitulah jin setan masuk menguasai kita, karena kita banyak persoalan hidup tidak mampu, tidak bisa kita atasi, tidak ada solusi, akhirnya jin setan yang mengganggu. Akhirnya kita bisa disantet, diguna-guna, diteluh, dicetik, ya, dirangsukin oleh kekuatan buta, entah itu kiriman dari mungkin manusia yang punya ajaran tidak baik, ajaran hitam ugeng, ya, maupun dari kekuatan alam semesta yang memang ada kekuatannya sama, ada kekuatan energi negatif juga. Tapi intinya adalah semua itu bermuara adalah bersumber daripada kita punya iman. Kalau iman kita bagus, selalu kita banyak mendekatkan pada Tuhan, banyak berdoa, ya, kita hidup banyak bersyukur. Jika ada masalah kita jangan melarikan diri, kita bergaullah dengan orang-orang baik, bergaullah dengan orang-orang berjiwa dharma. Ya, banyaklah kita belajar mencari tuntunan rohani, terutama mendengarkan tutur-tutur kebijakan, terutama kan tutur-tutur yang urusan ke Tuhan, membicarakan ketuhanan. Kalau itu tidak dilaksanakan, pikiran kita yang mungkin kacau, banyak masalah, akhirnya kita menyendiri, atau mungkin akhirnya kita putus asa karena merasa sudah tidak ada jalan keluar karena kita terlalu menutup diri. Akhirnya bisa bisikan dari kiri, ya, kita akhirnya disuruh minum racun, bisa kita gantung diri. Karena makanya banyak orang yang menjalankan hidupnya itu dengan jalur pintas, mencari jalur pintas, karena merasa hidupnya itu sudah terlalu banyak tekanan hidup, banyak penderitaan, mungkin banyak masalah, bisa karena sakitnya tidak sembuh-sembuh, karena mungkin ya berbagai macam persoalan hidup, ya, karena ya ada itulah energi negatif masuk. Jin setan akan selalu menguasai, mengganggu iman manusia. Iman manusia yang orang belajar kebaikan, apalagi orang rajin sembahyang, orang yang mau mencari tuntunan rohani aja diganggu, apalagi orang yang memang pikirannya terlalu banyak mengatur, kurang bersyukur, jauh dari Tuhan. Disitulah kita akan dikuasai. Untuk itu semeton, sekali lagi Ratu menyampaikan, jin setan berbuta
kekuatan apapun tidak akan bisa memasuki kita, apalagi sampai menguasai kita kalau iman kita kuat. Agar iman kita kuat, satu, perbanyak berdoa dan bersembahyang, ya, bergaul dengan orang-orang baik. Jika ada masalah jangan dipendam, ya, keluarkanlah segala permasalahan itu kepada orang tepat. Bila perlu carilah guru penuntun, guru pembimbing yang dipercaya, yang bisa menguatkan iman kita, yang berikan ya solusi manakala kita ada suatu persoalan hidup. Dan juga tentunya dalam hidup ini tidak mungkin kita ada masalah, selalu pasti ada masalah, tapi di balik semua masalah pasti ada jawabannya. Karena tidak mungkin Tuhan berikan soal tanpa ada jawaban, karena tergantung kita sendiri. Makanya kita sebagai manusia tetaplah kita ya belajar ikhlas menerima keadaan, bukan berarti pasrah, tapi di situ kita punya pikiran belajar kita bagaimana menghadapi persoalan dengan cara apa? Dengan banyak kita kepada Tuhan, rajin berdoa bersembahyang, mohon petunjuknya yang keluarnya, ya, berusaha secara lahir bagaimana kita mencari solusi, cari orang-orang yang mungkin yang ya benar-benar bisa membuat kita dibantu di dalam menyelesaikan masalah. Kan itu solusinya. Tapi kemanakala semeton memang sudah ada gangguan gaib segala macam yang mungkin ya masuk dalam jiwa kita, itu memberikan cara menolong mengobati, tentunya kembali kalian punya ketulusan dan keyakinan dan kesadaran. Tetap mohon pengampunan dulu, seperti Bu Ratu sampaikan. Ratu di Sanduase, mungkin hamba banyak sekali menghadapi ujian cobaan, hamba sakit, ya maupun masalah yang lainnya, hamba mohon banyak ampunanmu. Pasti ini semua karena kesalahan hamba, baik sengaja tidak sengaja, mohon ampunanmu yang sudah hamba lakukan. Kesalahan ini kepada siapapun, kepada semua ciptaannya, kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga kepada ya semua yang ada di muka bumi. Pasti hamba punya salah, baik pada orang tua, leluhur, dan semuanya. Mohon ampunanmu. Hamba tetap matur susmu, terima kasih. Dengan adanya ujian cobaan ini, hamba disadarkan hamba banyak salah dosa, agar hamba selalu dekat kepada beliau, dan juga hamba bisa belajar untuk memperbaiki diri dan juga bayar utang karma. Mungkin hamba memohon kesembuhan dari lantaran Ratu, ya, semoga penyakit hamba bisa sembuh sesuai karma hamba. Ini Ratu akan mentransfer unsur panas dalam alam semesta maupun di alam jiwa kita, buana alit, buana agung, ada kekuatan 5 unsur. Unsur padat, unsur air, unsur panas, unsur angin, unsur akase gas. Ratu satu-satu pakai unsur itu, unsur panas saja dulu pakai, walaupun 5 unsur semua dipakai bisa. Semuanya sama kekuatannya, tapi biar simple, Ratu akan menolong para semeton sakit apapun. Sakit gaib, kalau sakit gaib dia akan di ulu hati, dia akan di sini pusatnya. Nah, makanya kalau orang kena bebayan sakit apapun, dia sebenarnya di ulu hati, bukan di mana-mana. Di sini jangkau dia. Di sini dia tempatnya, bersemayamnya kekuatan itu. Di sini dia diam dia. Nanti dia akan terasa panas, kalau udah terasa panas, wah hangat, dia akan keluar lewat mulut. Ya, atau lewat kepelepasan. Atau pada penyakit-penyakit fisik yang lain, sakit jantung, ginjal, sakit kaki, sakit tulang, segala macam penyakit medis maupun sakit pikiran, rohani. Nanti tiba-tiba ada hangat, di mana terasa ada titik hangat, disitulah ada penyakitnya. Nanti energi yang Ratu salurkan akan menuju ke sana, akan terasa nggak hangat. Ya, kalau kalian peka mungkin agak panas, semakin dia panas berarti dia semakin keras penyakitnya. Nanti berangsur-angsur dia akan ya akan dingin, sejuk, dan bisa sembuh sesuai dengan karma kalian masing-masing. Ratu akan transfer energi panas. Nanti arahkan telapak tangan kalian ke telapak tangan Ratu di di lacar niki. Oke, semeton kalau sudah merasa ada energi masuk, tak peka, walaupun kalian mungkin tidak merasakan, yang jelas ilmu ketuhanan tetap dia akan menyalur ke dalam jiwa kalian, ke rohani kalian, karena itu adalah energi ketuhanan. Nanti akan ada perubahan setelah kalian melaksanakan ya mentransfer ini, langsung kalian mengucap atur sesmu Ratu di Sanduase, semoga sakit hamba yang ada dalam jiwa hamba, fisik hamba, semoga sembuh ya. Matur sesmu Ratu di Sanduase, lantaran Ratu ke matur sesmu. Nah gitu.
pada yang agama Islam, ada Kristen, Buddha, silahkan sebut nama Tuhannya masing-masing. Kalau kita kan Ratu di sana masih atau Yahudi, kalau kalian Islam mungkin ya Allah, Kristen mungkin Tuhan Yesus atau Sang Buddha, silahkan sebut Tuhannya masing-masing. Tinggal diganti aja tadi ucapan nama Tuhannya masing-masing. Itu aja semeton dari Ratu, semoga semeton kena rahayu, jaga kesehatan, jaga iman, ya banyak-banyaklah kita eling bakti pada Tuhan leluhur. Jangan sampai kita hanya mengobati sakit saja. Mengobati itu sebenarnya paling bagus adalah kita mencegah. Kalau kita hanya mengobati tanpa kita mencegah, apalagi kita belajar suatu rohani, nanti akan terus bolak-balik saja. Lebih baik kuatkan iman dengan cara mendengarkan tuntunan rohani, bahwa kapan terjadi kita ini semua karena karma kita, ini buah karma kita. Kalau kita hanya mengandalkan pengobatan saja, otomatis akan bolak-balik segitu gitu aja. Makanya laksanakan apa petunjuk Ratu. Pertama mohon pengampunan, lebih banyak kita mendekat diri pada Tuhan, ya hormat pada orang tua, bakti yang leluhur, ya dekati orang-orang baik, bergaul orang baik, hindari hal-hal yang buruk, ya kalau banyak berbuat salah mohon pengampunan, sadarkan diri. Itu aja, semoga kalian sembuh sesuai karma kalian masing-masing. Rahayu sareng sami. Om Santi 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 Om.